Oke, selamat sore semuanya. Kita ketemu lagi di Women Voice Talk Show. Seperti yang sudah diinfo kemarin, untuk hari ini kita lebih lebih seru lagi temanya. Kita mau ngebahas perempuan pengguna narkotika dan HIV. Udah bareng-bareng sama gue sekarang. Ini ada sister gue, kakak gue ya, udah gue kenal lama banget. Merinda Sebayang, gue sih biasanya manggilnya Mei. Itu dia saat ini adalah ketua Sekretariat Nasional Jaringan Indonesia Positif. Mei sendiri udah 15 tahun lebih berkecimpung di isu HIV dan TB. Jadi gue senang banget bisa Mei akhirnya bisa hadir di channelnya Women Voice kali ini untuk berbagi pengalamannya di Jaringan Indonesia Positif, lalu cerita-cerita Mei sendiri dan teman-teman di luar sana terkait dengan perempuan pengguna narkotika dan HIV. Ini masih dalam rangka 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Waktu dan tempat gue persilahkan. Mei, makasih banget udah mau join sama kita. Mungkin kalau untuk sore ini kita memang pengen banget ngebahas lebih spesifik sih Mei gitu ya, untuk 3 hari ke depan ini adalah perempuan pengguna narkotika dan HIV gitu. Karena juga pas di hari ketiga nanti pas tanggal 1 kan ngepas banget hari AIDS sedunia ya. Jadi memang dari mulai kita berkomitmen kemarin teman-teman di Women Voice untuk ngebangun channel ini, sekalian dalam rangka kepedulian kita untuk 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Kenapa kita memang memilih pengen ada satu tema yang memang mengupas tentang perempuan pengguna narkotika dan HIV gitu. Jadi makasih udah bisa join sama kita sekarang. Dan kalau boleh nih diceritain dong, maksudnya gimana sih perjalanannya seorang Merinda yang lebih dari 15 tahun di isu ini gitu ya, dan sekarang sampai akhirnya ada jaringan Indonesia Positif. Mungkin kita pengen lebih tahu lebih jauh lah tentang itu. Boleh ya Mei diceritain? Iya, makasih banget Aya. Gue udah diundang nih di talk show untuk perempuan pengguna nafsa ya, dan juga dalam rangka anti hari kekerasan terhadap perempuan ya, tanggal 16 Desember ya? Iya, 25 November sampai nanti berakhirnya 10 November. 10 Desember kali. 10 Desember ya, sorry. 10 Desember. Ya. Dan di dalam momen itu juga kan ada tanggal 1 biasanya kita yang biasanya kita akan peringati ya sebagai World AIDS Day atau Hari AIDS Sedunia. Jadi mungkin gue cerita dulu tentang perjalanan gue berkecimpung di isu HIV dan TB sampai akhirnya gue bersama dengan seorang sahabat itu mendirikan sebuah jaringan nasional bagi orang dengan HIV di Indonesia. Jadi gue mulai itu dari tahun 2004. Tahun 2004 itu gue memiliki kesempatan pertama kali itu bekerja sama dengan PKBI Bandung, dan gue terlibat sebagai kayaknya bagian dari kayak penjangkau bagi teman-teman pekerja seks perempuan di Saritem. Itu gue ingat banget tahun 2004. Jadi gue kerja dari lapangan, gue mulai kerja dari lapangan. Yang ngasih edukasi gitu ya, nggak ngasih edukasi lah ya, informasi, ngajak ngobrol teman-teman pekerja seks, memberitahukan terkait dengan info HIV dan juga IMS ya, infeksi menular seksual. Nah kemudian dari situ tuh gue akhirnya juga mempunyai kesempatan kerja di Bandung Plus Support yang saat ini dikenal dengan Rumah Cemara. Sama di tahun 2004 juga, jadi gue gak lama tuh jadi penjangkau pekerja seks di Saritem, paling cuma beberapa bulan gitu. Kemudian gue diajak kerja bareng di Rumah Cemara, salah satu organisasi di Bandung yang memang concern banget ya sama pengguna nafsa, dan juga waktu itu mereka masih punya rehab deh, panti rehab deh kalau nggak salah. Mereka masih punya rehabilitas, dan gue diajak
bekerja di situ tuh diberikan kesempatan sebagai konselor HIV, ya, konselor HIV. Meskipun latar belakang gue adalah pengguna nafsa ya, tetapi kan gue juga nggak pernah masuk rehab ya, jadi sama ARC itu gue mulai mengenal tuh step-step NE, kemudian adalah beberapa nilai-nilai yang ditanamkan yang akhirnya mengubah cara pandang gue dalam melihat Tuhan dan hidup. Habis itu jadi konselor tuh gue tuh waktu itu dikasih kesempatan, jadi kan jadi konselor kan nggak bisa segitu aja jadi konselor kan, terus gue dikasih kesempatan untuk dapat pelatihan dari Kementerian Kesehatan sebagai konselor VCT saat itu selama berapa hari gitu di Salatiga Jawa Tengah. Kemudian gue juga dikasih kesempatan untuk menjadi untuk manajemen kasus ya untuk kebutuhan orang dengan HIV. Jadi karena saat itu mungkin beberapa proyek itu dikelola sama Rumah Cemara, jadi gue punya kesempatan. Nah kemudian karena itu tadi jadi belajarnya dari lapangan dulu kan, belajar konseling, belajar kasus. Jadi memang bertahap lah kayak kita masuk sekolah ya. Mulai dari bawah, gue bilang bukan mulai dari bawah, tapi mulai dari lapangan sampai akhirnya diberikan kesempatan untuk improving skill di beberapa hari. Kemudian tahun 2005 gue ada kesempatan untuk hijrah ke Jakarta dan gue bergabung di UNAIDS. Gue di salah satu join UN, jadi lembaga PBB yang memang memiliki fokus untuk respon HIV yang bekerja sama dengan 11 mitra PBB lainnya ya. Nah, jadi gue ada kesempatan waktu itu bergabung sama tim komunitas di UNAIDS sebagai Treatment Advocacy Group, TAG. Treatment Advocacy Group. TAG. Jadi kita di situ salah satunya itu kayak bridging license ya, jadi menjembatani suara-suara komunitas, kebutuhan komunitas untuk kemudian melalui mekanisme UN itu kita sampaikan kepada pemerintah atau mitra-mitra. Jadi perjalanan gue tuh ya begitu ya, cukup banyak merasakan beberapa area yang akhirnya melengkapi kapasitas dan pengetahuan gue untuk berkecimpung di isu HIV ya, dan karena memang latar belakang gue juga nafsa gitu ya, jadi keterkaitan erat itu sangat memungkinkan untuk dikemas menjadi sebuah produk advokasi yang bisa kita suarakan, khususnya apalagi perempuan gitu ya. Nah di UNAIDS itu tahun 2005 itu gue memang kesempatannya di Treatment Advocacy Group. Tahun 2006-nya gue malah diberikan kesempatan untuk fokus pada isu perempuan dengan HIV. Termasuk di dalamnya adalah perempuan pengguna nafsa, ibu rumah tangga, pekerja seks, kemudian perempuan yang dikategorikan rentan lainnya, termasuk salah satunya adalah pasangan dari pengguna nafsa. Nah, jadi tahun 2006 kerja bareng sama UNAIDS, kemudian disitulah ada proses-proses 2005-2006 itu akhirnya 2005-2006 itu adalah akhirnya kita juga menguatkan sebuah jaringan yang disebut dengan Ikatan Perempuan Positif Indonesia. Gue ingat banget itu, kalau nggak salah 2004 itu ya kita sebenarnya mulainya, 2005 kita mulainya, kemudian 2006, kemudian ada kongres, dan akhirnya ada sebuah organisasi atau jaringan nasional yang menyuarakan kebutuhan perempuan dengan HIV, termasuk perempuan-perempuan dengan latar belakang populasi kunci yang disebut populasi kunci. Nah, gue ingat banget waktu gue kerja di UNAIDS itu, kita mendorong ada 9 perempuan dengan HIV dengan berbagai macam latar belakang dan dari berbagai macam wilayah di Indonesia, sampai ada teman-teman perempuan dengan HIV yang di area Papua. Itu kita dorong, kita mentoring untuk menulis apapun tulisannya, mau dia cerita kisah hidupnya, mau dia menuliskan sebuah yang berbau fiksi, dan mereka itu didampingi oleh penulis-penulis prominent ya, terkenal di Indonesia. Ada Dewi Lestari, ada Jenar Nesa Ayu, ada Cok Sawitri, dan lain sebagainya, sehingga akhirnya muncullah buku Kartini Bernyawa 9. Jadi gue ingat banget tahun 2000. Dan itu menurut gue itu adalah salah satu kebanggaan ya, dalam kebanggaan itu ada produk
yang dihasilkan oleh perempuan dan untuk perempuan, baik mereka yang hidup dengan HIV maupun bagi mereka yang juga mempunyai latar belakang pengguna nafsa. Sayangnya memang buku itu saat sekarang tuh agak susah didapat ya. Padahal kalau pikir masih relevan kok untuk dijadikan salah satu alat advokasi untuk perempuan. Gitu. Kemudian ya udah habis selesai kontrak di UNES, gue join sama Spiritia tahun 2007. Kemudian sampai 2007 di Spiritia kerja lebih banyak fokus untuk kelompok dukungan sebaya. Kemudian tahun 2016 gua mengundurkan diri dari Spiritia dan gua berangkat kuliah waktu itu ke Belanda. Nah, gua ingat banget di tahun 2014 tuh gue sama temen gue, ada salah satu sister berpikir bahwa kita ada kekosongan suara di tingkat nasional, khususnya suara yang mewakili orang dengan HIV. Nah saat itu akhirnya kita sepakat tuh, kita bikin jaringan yuk, karena sebenarnya waktu itu sudah pernah ada sih jaringan orang dengan HIV, cuman karena tidak aktif pada saat itu, akhirnya kita memberanikan diri untuk memunculkan ide membentuk jaringan, dan kita mencoba untuk memberikan informasi kepada teman-teman orang dengan HIV yang sekitar 21-24 provinsi, yuk bikin jaringan yuk, gue ajak tuh teman-teman itu, ajak yuk, akhirnya kita deklarasi itu, oke, sepakat, 2012, oke, kita bikin jaringan ya, oke, kita bikin jaringan, kemudian sebagai mandatnya gue diberikan tugas untuk menghantarkan deklarasi tersebut ke kongres yang pertama di tahun 2015. Ya tahun 2015 itulah kongres yang pertama dilakukan untuk jaringan nasional bagi orang dengan HIV, dan kita sepakat bahwa nama jaringannya itu adalah Jaringan Indonesia Positif. Ya udah akhirnya sampai sekarang lanjut terus tuh si JIP-nya. Gitu. Si JIP. Singkatnya JIP. Jadi JIP itu singkatan dari Jaringan Indonesia Positif ya, Mei ya? Jaringan Indonesia Positif gitu. Nah, gue lanjut aja ya ceritanya ya. Sekarang di JIP itu, gue tuh punya visi untuk menjadikan JIP itu adalah rumah bagi semua teman-teman yang terdampak ya terhadap isu HIV. Nah, sekarang itu kalau misalnya di JIP yang kita anggap rumah besar kami itu adalah, kita bisa melihat bahwa komposisi yang berada di dalamnya itu ada yang dari lulusan SD sampai S3. Jadi diversity-nya dari tingkat pendidikan kelihatan. Dari ibu rumah tangga, dari pekerja seks sampai pengacara, itu ada di dalam di JIP. Karena gue tuh ingin membuat bahwa keragaman itu menjadi sebuah kekuatan. Termasuk di dalamnya juga ada perempuan pengguna nafsa dan laki-laki yang juga pengguna nafsa. Nah, kemudian di dalamnya juga ada anggota militer loh, mantan. Jadi gue pikir ini diversity-nya banyak sekali, dan itu nggak cuma terbatas populasi kunci aja loh. Ternyata ada juga kelompok-kelompok yang sangat rentan, yang mereka itu memang sangat terpengaruh ya terhadap isu HIV. Mungkin gue stop dulu di situ. Ya. Ya, jadi emang ngelihat perjalanan lo sendiri. Maksudnya gue tahu lo itu dulu dari 2006 sih sebenarnya ya. Dari 2006, cuman ketemunya banget itu pas mulai gue di salah satu yayasannya di Stigma dulu sama Wulan kan. Jadi ya memang yang kata lo bilang, maksudnya sebenarnya memang kita ini sangat beragam sih. Si yang orang bilang populasi kunci ini, maksudnya kelompok-kelompok rentan ini sangat beragam. Dan kalau kenapa juga maksudnya teman-teman dari Women Voice sekarang ngeberaniin diri, mungkin kita kayak zaman waktu lo mungkin bikin jaringan yuk gitu. Kalau sekarang tuh kita udah ada kelompok gitu ya, udah ada dengan keberagaman masing-masing, dengan kehebatan masing-masing juga. Terus kita juga sekarang semakin diperkaya karena teman-teman transpuan akhirnya juga mulai membuka diri untuk bergabung sama kita gitu. Terus ini gimana nih ya, kita mau nyampein suaranya gimana nih gitu kan. Maksudnya mulailah tuh kayak kita kebangun untuk
untuk yang kayak waktu kemarin dulu kan lo punya ide lo bikin jaringan nih seluruh senasional gitu ya kan. Kalau sekarang nih kita idenya kayak kita ya apa bukan dalam rangka pandemi dan lain-lain, cuman ini memang kita ngakuin maksudnya media internet memang jadi salah satu wadah yang memang kita bisa pakai untuk edukasi juga advokasi sekalian gitu kan. Terus gimana ya caranya gitu, makanya akhirnya itulah makanya kebentuklah ini yakin nih mau bikin channel YouTube kayak gini gitu kan, nanti kita mau ngomong apaan gitu, kita mau bahas apa, cuman ya karena teman-teman semua di Women Voice semangat gitu ya, maksudnya semangat banget, terus apa udah beberapa kali sebenarnya dari tahun ini khususnya kita mau ambil momen mau ngambil momen-momen penting kayak kemarin sempat hari anti madat kayak gitu-gitu kan, cuman memang belum jalannya. Akhirnya makanya kenapa di 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini kayaknya memang bukan hanya momen, tapi memang kita mau mulai yang kayak tadi lo bilang ya Mei, maksudnya apa namanya keberagaman ini kan bikin kita sebenarnya harusnya jadinya lebih pintar, lebih kuat ya gitu. Jadi gue ingat banget kan yang waktu dulu kita bilang nih, lo yakin nih kita mau bikin gerakan perempuan gitu. Gue masih ingat banget maksudnya apa namanya lo yakin nih mau ngebangun gerakan perempuan itu nggak gampang loh. Iya sih gue tahu emang nggak gampang gitu ya, maksudnya ya kita belajar dari pengalaman kita yang kemarin udah kebentuk kelompok perempuan tapi akhirnya mendem di tengah jalan gitu kan. Makanya kenapa kayak sekarang apa namanya ya dengan lo cerita pengalamannya lo ngebangun jeep, terus apa namanya maksudnya dari perjalanan lo yang lo juga mulainya dari petugas lapangan, lo juga nggak langsung ini Mei yang ketuanya jeep sekarang lo gitu, maksudnya jadi ya gue juga pengen apa namanya lewat talk show ini, lewat channel ini seperti yang udah disampaikan waktu awal kemarin pas kita launching perdana, maksudnya memang ini mimpinya teman-teman di Women Voice, semoga kita memang melalui wadah channel ini kita bisa saling mengedukasi, kita bisa menyebarkan informasi-informasi yang tepat seputar tidak hanya tentang drugs saja gitu, tapi lebih kepada isu-isu perempuan yang memang termarginalkan sih apa namanya khususnya gitu. Jadi mau itu ya pekerja seks, mau itu transpuan, mau itu anak, mau itu warga binaan, kita pun juga apa namanya banyak teman-teman yang punya latar belakang sebagai ex napi gitu ya. Jadi memang apa namanya ya berharapnya sih Mei dulu apa namanya selama lo bergabung di TAG kan kita berharapnya bisa nyampein suara-suara komunitas. Nah pun juga hal yang sama lewat channel ini kita berharap bisa nyampein suara-suara yang memang sebelumnya terbungkam, memang tidak biasa untuk bercerita, tidak biasa untuk terbuka. Kita berharapnya lewat channel ini kita mulai terbiasa, kita mulai tidak saling judge ke orang lain gitu ya. Makanya kenapa temanya yang kita ambil di dalam kampanye ini adalah stop judging before knowing gitu, karena kita ngejudge orang itu kan gampang banget ya, maksudnya itu cewek HIV positif loh, dasar sih emang karena jangki sih dulunya kayak gitu ya kan. Jadi ya makanya kita berharapnya di channel ini kita bisa sama-sama belajar, sama-sama lebih pinter, sama-sama kedepannya mudah-mudahan bisa stigma dan diskriminasi dari masyarakat pada umumnya sebenarnya sama kelompok-kelompok perempuan yang marginal ini dan teman-teman transpuan dan juga anak bisa lebih berkurang dan semoga lebih bisa hilang gitu. Itu sih mimpi gue banget gitu, mimpi kita banget ke depannya. Jadi mungkin kita masih akan tayang untuk 3 hari ke depan, masih ngebahas tentang perempuan pengguna narkotika dan HIV, masih juga bersama Mei dari Jaringan Indonesia Positif. Untuk hari ini, untuk sore ini kita sudahi dulu. Makasih Mei untuk sharingnya tentang perjalanan lo di Jaringan Indonesia Positif.
kita lanjut lagi untuk besok. Jangan lupa teman-teman yang join sekarang subscribe. Dan please jangan lupa juga lo tinggal share ke teman-teman yang lain untuk join di channel kita. Kita masih akan ada sampai tanggal 10 Desember nanti. Kita akan terus tayang dan semoga semakin banyak yang subscribe, semakin banyak yang join, channel ini bisa semakin lebih stabil ke depannya. Thank you, selamat sore, selamat istirahat, selamat aktivitas lagi, sampai ketemu besok. Makasih Ayah.